Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Kominfo Kudus sekarang punya podcast di mana kita akan mengundang sosok-sosok inspiratif yang pengalamannya bisa jadi sebuah inspirasi di ranah inspirasi. Bersama kita sekarang ada salah seorang anggota Paskibraka Kabupaten Kudus tahun 2016 dan saat ini juga masih aktif di Purna Paskibraka. Selamat siang Mbak Laili Riza Nadia. Iya, selamat siang Pak. Ya. Biasa dipanggil apa ini? Biasanya saya dipanggil Nadia. Kenapa enggak Mbak Laili aja gitu Mbak? Nggak suka mau Nggak Nadia. suka? Nggak suka. Sibuk apa sekarang Mbak? Sibuk tesis, sekarang lagi ngejar magister kesehatan masyarakat sama sambil kegiatan paskibraka sih. Kalau di Paskibraka itu lebih ke apanya gitu yang di kegiatan sekarang itu seperti apa gitu ya di Paskibrakanya? Awal tahun ini kami baru saja menyelesaikan seleksi Paskibraka Kabupaten Kudus tahun 2024. Baru alhamdulillah seleksinya baru selesai bulan Mei kemarin. Ini juga sudah mau persiapan pengumuman. Bulan Juli juga sudah mau pemusatan. Jadi kesibukannya cukup padat ya akhir-akhir ini. Selain dari kuliah tadi. Iya, Ya. selain dari kuliah tadi. Kalau sebenarnya dulu tuh waktu jadi Paskibra motivasinya apa sih Mbak? Dulu tuh saya dari SMP emang sudah aktif dulu tuh ada yang namanya PKS, Patroli Keamanan Sekolah itu. Dulu awalnya saya tuh pengen banget jadi polisi. Oh, Pengen sekali jadi polisi. iya. SMP ikutnya ke PKS karena PKS itu kalau latihan tuh di Polres dulu. Jadi tuh menginduknya ke Polres. Terus akhirnya keterusan sampai SMA ada ekstra juga yang menaungi paskibra sekolah itu namanya PBN, Pasukan Bela Negara. Biasanya per SMA itu punya. Saya ikut itu dulu di SMA 2 Kudus namanya Pasgetama, Pasukan Ganesha Utama. Nah setelah itu kakak kelas ada yang merekomendasikan kamu ikut seleksi. Iya, oke, saya maju. Jadi masuklah jadi anggota Paskibraka Iya, di tingkat Kabupaten Kudus. Iya, Kabupaten Kudus. Sebenarnya itu memang berarti udah passion dari awal ya. Sepertinya jadi, iya ya. Iya. Seperti mungkin dari orang tua ada yang polisi atau tentara gitu. Nggak ada, justru Nggak ada juga? ayah sama ibu itu PNS dan guru semua. Oh, dan guru semua. Iya, Jadi guru tidak ada semua. motivasi ini karena biasanya kan orang tua kalau misalkan dari kepolisian atau tentara gitu, Diturunin ke anaknya, iya, nggak biasanya ada. seperti itu ya. Nggak ada. Tapi malah cita-citanya mau jadi polisi. Iya. Awalnya ya, awalnya. Iya. Kalau pengalamannya dulu apa Pak waktu jadi paskibraka? Yang suka duka mungkin yang bagus dulu lah, istilahnya seperti itu ya. Kalau pas saya jadi paskibraka itu sukanya itu banyak ya. Dapat temennya tuh dulu pas tahun saya tuh itu Pak, masih seleksinya tuh beda. Jadi seleksi provinsi sendiri, seleksi kabupaten tuh sendiri. Nah, kalau sudah dibawa ke Jawa Tengah itu kan kita dapat kenalan se-Jawa Tengah Oh, gitu. iya, iya. Sama-sama teman seleksi ya, antar temen gitu kan. Jadi nambah relasi. Heeh, seperti itu. nambah relasi. Di Kudus juga nambah relasi juga. Kan Paskibraka Kabupaten Kudus kan dari semua sekolah sekudus. Oh iya. Jadinya apa pertemanan kita tuh nggak di lingkup sekolah aja, nggak di lingkup satu SMA aja, tapi bisa se Kabupaten Kudus. Oh berarti langsung di sekabupaten Kudus ikut di situ ya. Heeh, langsung. Soalnya kan memang kita pernah lihat ya kalau Iya. di sini biasanya ada kayak bakat-bakatnya masing-masing gitu. Jadi ada yang kayak karate dan dulu bakatnya apa Mbak waktu yang ditampilkan itu? Ih, nari saya. Nari. Oh, bagus dong. Nggak, itu sebenarnya bisa-bisaan aja sih. Saya nggak ada basic nari kan. Kalau paskibraka itu kaku ya Pak. Iya. Nah kalau nari kan harus kebalikannya dari itu. Jadi saya itu harus diusahakan gimana caranya biar dari kaku itu bisa lemah gemulai itu. Seperti apa gitu? Iya, itu cukup lama. Tapi kalau hobi aslinya apa Mbak? Gimana Pak? Hobi aslinya apa hobi? Nggak ada sih, aku bosenan Pak. Aku Bosenan? selalu gonta-ganti Oh hobi. gitu. Main game gitu enggak ya? Enggak, kalau main game Nggak enggak. suka ya? Enggak. PUBG gitu enggak? Enggak, Ya? enggak Mobile suka. Legends enggak ya? Enggak. Kalau Enggak dukanya main. apa Mbak waktu latihan itu? Dukanya itu kalau latihan pemusatan itu kita harus siap menghitam. Jadi Harus siap ngedop, harus siap jadi hitam sekali itu udah harus gitu. siap. Nah, sekarang udah putih. Ya kan kayak saya udah lama. Udah lama. Udah Sudah dong. 3 tahun lebih ya. 6 tahun 6 lebih. tahun ya. 6 tahun lebih. Iya.
Jadi berarti enggak glowing ya. dulu Dulu enggak enggak, dulu enggak. Ini sampai sekarang tuh proses ini. Itu efek 2016 tadi ya. Oh iya. Saya pernah baca di artikel itu dulu waktu awal-awal di 2016 ada pengalaman yang lucu ya bagi saya mungkin ya. Itu waktu latihan katanya sepatunya lepas gitu. Itu bukan di tahunku sih Pak, itu di bawahku. Jadi sebelumnya? saya kan sebagai pamong ya istilahnya. Nah, itu emang ada kejadian seperti itu. Yang lepas sepatunya siapa? Iya, waktu jalan cewek pokoknya. Bukan. Kirain Mbak Nadia. Saya udah purna. Oh, sudah purna. Udah purna. Kirain pas itu ngalamin. Itu enggak dibalik. Enggak. Ya harusnya mau tak bales sih, Oh, Pak. gitu ya? Enggak jadi. Ya harusnya Enggak jadi. Ada itu. ada Pak. seperti itu. Tapi di bawahku ya, Pak. Berarti setelah aku. Bukan yang pas itu ya. Bukan, Tapi bukan. waktu jadi koordinator seperti itu. Oh. Ada. Terus gimana itu seperti itu ya, mungkin kalau kita bilang itu semacam pengalaman mungkin ya pengalaman nggak enak lah ya. Iya. Cara mengantisipasinya seperti itu gimana? Biasanya itu dilakban. Hah? Sepatunya itu dilakban. Sepatunya dilakban. Itu biasanya di semua paskibra seperti itu atau memang tertentu saja? Biasanya di semua, tergantung itu sih, tergantung tergantung model sepatunya sih. Biasanya kan ada yang kelekepan, ada yang pakai kurcaci gitu kan. Ya lebih koordinasi lagi sih. Kemarin justru malah pengalaman yang saya dapatkan yang banyak berharganya itu setelah saya terjun di bidang koordinator ini ya, maksudnya terjun di Purna Paskibraka yang setiap tahun saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan itu, malah banyak pengalaman berharganya itu lebih di situ. Karena kayak jadi koordinator yang ngatur. Iya. Mungkin lebih terjun ke junior-juniornya Iya, gitu. Boleh kalau mau lihat latihannya boleh nanti. Mau gitu? lihat boleh. Kapan? Agustusan dong. 17 Juli kayaknya sudah mulai insyaallah. Juni ini enggak ada ya? Belum ada kalau Juni. Yo, Juli boleh, kalau mau nanti liputan. Diundang lah. Personal juga boleh. Lanjutnya, privilege, kekurangan dan kelebihannya menjadi paskibraka. Saya nggak mau nyebut kekurangan ya, soalnya saya selama ini juga Senang-senang aja. senang-senang aja di sini, terjun-terjun di dunia, karena saya udah nyaman di sini. Saya merasa paskibraka itu sudah dunia saya, udah enak, maksudnya udah paham lah ya Dunia paskibraka seperti apa udah gitu paham. ya. Kalau kelebihannya ya lebih ke dari awal kita masuk paskibraka pun kita nanti bakal dilatih mental. Itu sudah pasti tertekan ya di pemusatan itu. Mentalnya tertekan, kita harus fisik. Jadi kebawa gitu loh Pak, sampai gede itu kebawa, sampai kita setelah purna pun di kehidupan tuh bakal kebawa fisik. Disiplin gitu. Disiplin fisik-fisiknya. Kalau nggak fisik sedikit nanti gampang kecapean dan lain itu udah, maksudnya 1 bulan itu tuh kayak udah terbentuk gitu loh Pak. Oh, ya memang kayak fitness gitu ya. Iya. Kayak gym gitu. Terus kalau jadi ya sama sih, paling temennya tuh banyak kalau di paskibraka itu banyak sekali. Itu ada grup WA-nya sendiri? Ada. Terus apa yang dibicarakan? Banyak. Oh, banyak apa? Kan maksudnya kegiatan-kegiatan yang butuh paskibraka itu selalu ada. Oh, selalu ada. Ada dong. Karena alumninya ya itu aja ya. Iya. Ada 2016, 17, 18 gitu ada enggak? Jadi satu WA gitu. Ada. Ada juga. Ada. Kita ada grup besar, Grup besarnya ada. Nah, itu berarti tiap tahun ada grup lagi toh? Ada. Jadi tuh ada grup yang khusus angkatan ini, ada grup yang besar juga ada. Ada grup yang besar juga. Ada. Itu isinya para tetua-tetua itu juga ada. Mulai Paskibraka Kudus 2008 ada. Pada kumpul di situ semua. Lanjut perbandingannya tadi ya saat paskibraka sama saat mendampingi ya. Jadi memang lebih enak yang saat mendampingi ya. Karena iya. konsep junior senior sebenarnya seperti itu ya. Iya. Istilahnya seperti itu ya. Lebih enak ke seniornya. Terus tuh pengalaman berharganya tuh kemarin saya sempet bawa adikku ke Paskibraka Nasional. Dua cewek. Cewek juga. Yang bawa pagi-pagi. Pristi ya? Ya, Idewa Ayu Pristi itu adik kelasku SMA 2. Oh. Itu saya menemani prosesnya dari awal dia seleksi sampai fisik, iya, sampai dia dibawa ke Jakarta dan jadi bagi itu saya benar-benar menemani prosesnya dari nol. Yang Pristi itu ya? Yang Pristi. Sampai di bawa pulang iya, itu juga iya, itu arak-arakannya juga saya ikut. Itu yang masih berharga banget sih gitu buat saya. Soalnya kan jarang kan ya Pak, yang di Kudus kan jarang. Maksudnya enggak setiap baru tahun. Kali ini ya.
2017 pernah 2017 ngirim. pernah, tapi ngirim. tidak pembawa baki ya. Tidak. Baru tidak, yang tidak. kemarin peristiwa. Iya, itu. baru kemarin kan kita langsung naik gitu kan di Paskibraka. Ya, alhamdulillah ya, semoga nanti bisa ada lagi. Amin amin, insya Allah ada lagi nanti. Pendampingnya juga masih sama Mbak Nadia ya. Tergantung kesbangpolnya ya. Boleh ganti apa enggak ini saya? Kalau mau ditarik juga boleh. Oh gitu. Pemenang itu Mbak. Medun. Entah. Nah ini ada beberapa perbedaan mungkin ya kalau di pemerintah itu memang aturan-aturannya. Kayak di Paskibraka kalau sama dulu sama sekarang aturannya gimana? Sebenarnya bukan masalah aturan sih Pak, tapi lebih ke proses seleksinya ya. Proses seleksinya. Dulu sebelum di Kesbangpol itu saya bernaung di Dinas Pendidikan. Oh. Mulai lama sih ya kayaknya. Tapi saya 2016 sampai 2022 itu masih di Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Itu proses seleksinya itu nggak seribet sekarang ya kalau menurut saya. Jadi tinggal ya udah datang 2 hari cuman dicek fisik, lari PBB, sudah selesai pengumuman. Kalau sekarang karena kita pindah ke Kesbangpol dan ada badan pusatnya sendiri, maksudnya ada induknya sendiri, itu namanya BPIP. Itu itu ada 7 atau 8 ya. Yang pertama ada tes wawasan kebangsaan dulu. Jadi kayak tes tertulis gitu. Tes online gitu, wawasan kebangsaan. Itu dipusatkan atau memang hanya online di rumah gitu enggak? Dipusatkan. Oh, dipusatkan. Kemarin kita seleksinya di gedung B kalau nggak salah, yang di bawah itu. Iya. Berarti pakai CAT itu ya? Pakai CAT, terus itu wawasan kebangsaan, habis itu itu kan masalah sejarah ya, terus habis itu ada ideologi, tes intelijensia umum, itu juga ada. Seperti apa itu tesnya? Itu malah justru saya tuh herannya itu kok kayak tes CPNS ya. Oh, gitu? Iya, jadi tuh sulit. Sebenarnya tuh sulit kalau pernah tes CPNS? Lihat soalnya. Oh, lihat sulit ya, gitu. Pak. Sudah pernah nyoba tes CPNS? Enggak. Belum. Dicoba. Nanti habis ini ya. Iya, bagus. Itu kayak ada yang pola-pola, ada matematikanya gitu loh, Pak. Oh iya, tapi itu bisa dipelajari nggak sih Mbak? Kayak soal-soalnya gitu, ada kisi-kisi gitu deh. Tahun ini kita nggak dapat kisi-kisi sama gitu? sekali. Sama sekali. Iya, berarti jadi kita benar-benar baru. nebak-nebak aja. Oh gitu. Iya. Tapi ada kan misalkan ini tuh yang dites nanti matematika atau mungkin ada gitu. dasarnya ada matematika, IPA IPS gitu kan. Tapi untuk jenis soalnya seperti ini tuh kita nggak expect. Kita nggak expect kalau jadi nggak ngasih kisi-kisi kayak sama sekali itu jadi tiba-tiba ya? kayak psikotes gitu loh Pak, yang ada gambar bundar terus ini dilanjutin kemana-mana, polanya apa. Masih ada ya seperti masih itu? Ada, justru di Paskibraka sekarang seperti itu. Malah yang banyak yang seperti itu. Iya. Tes kejiwaan gitu ya? Bukan, itu kalau kejiwaan di provinsi ada. Di provinsi? Yang kita gambar rumah, nanti kalau rumahnya bentuknya seperti ini menggambarkan sifat apa, itu ada. Oh gitu? Kalau di sini nggak ada ya? Nggak ada. Tapi misalkan kita mau jadi paskibra provinsi, itu juga ada tes lagi? Ada. Kalau yang di Kudus juga ada lagi, di pusat sendiri juga ada lagi? Ada. Dulu memang Mbak Nadia itu memang nyobanya di Kudus saja ya? Justru dulu saya tuh awalnya nyoba di provinsi. Jadi pas tahun saya kan ada 2 kali tes nih. Iya. Yang pertama tes provinsi, kalau nggak lolos di provinsi ibaratnya ada golden ticket buat untuk ke kabupaten. Gitu. Dulu saya ikutnya yang provinsi, cuman saya di situ peringkat 2. Yang peringkat 1 yang maju itu temen saya dari SMA 1 Bae. Oh gitu. Ya, jadi saya golden ticketnya turun ke kabupaten. Oh bisa kayak rekom gitu ya? Rekomen. Jadi kayak, tapi tetap di sini nanti tes lagi? Enggak, kalau yang golden ticket itu enggak. Langsung jadi langsung, gitu ya? Langsung. Itu sama juga berlaku di yang nasional juga enggak? Iya, nasional juga yang kayak gitu. Pisti itu? Iya. Oh gitu? Berarti tes di sana, nanti dia dapat golden ticket di sini, di provinsi gitu? Seperti itu ya? Iya, langsung balik ibaratnya, langsung balik ke provinsinya masing-masing. Kalau provinsi misalkan dia ada ambil, dia mau ke kabupaten, bisa enggak seperti itu? Nggak boleh. Ya memang harus golden ticketnya ya ada di situ ya. Iya. Istilahnya hanya di provinsi berlakunya ya. Betul. Berarti agak turun satu tingkat. Misalkan tingkat. dia tidak mau ambil tidak apa-apa itu golden ticketnya. Sayang boheman nggak sih boheman. Karena ada prestasi tersendiri. Iya betul. Istilahnya seperti itu. Iya. Ya mungkin bagi
nanti junior yang mau daftar ke Paskibra kan bisa jadi pertimbangan ya, istilahnya seperti Iya, betul betul betul. kalau istilahnya kalau di Paskibra itu kan mesti banyak panggilan ya, maksudnya panggilan itu harus latihan gitu, harus datang ke sini. Iya. Kan padahal masih sekolah ya. Iya. Dulu pas kelas berapa? Kelas 10 mau naik ke kelas 11. Berarti kelas 1 ke kelas 2. Mm-mm. Iya. Itu baginya gimana? Itu saya dispen 1 bulan full. Boleh sama sekolah? Ya harus boleh. Harus boleh. Harus boleh karena dong. dari Iya, sama iya. langsung ya. Itu harus boleh. Jadi 1 bulan itu kita nggak boleh ke sekolah, nggak boleh apa namanya ikut pelajaran sama sekali. Pokoknya kita nggak boleh terlihat di lingkungan sekolah sama sekali. Jadi gitu? iya 1 kayak bulan. di asrama kan gitu. Kita kan bukan di asrama sih, maksudnya habis latihan langsung pulang ke rumah gitu. Oh. Nggak boleh mampir ke sekolah, nggak boleh pelajaran sekolah pun nggak boleh pegang gitu. sama sekali. Oh gitu. Iya. Ya ada sisi positifnya ya. Tapi habis Iya. itu kita numpuk banyak Oh, ya gitu? Pak. Iya dong. Oh, ikut Iya. tes juga? Nggak ada dispensasi tes gitu, nggak ada. Kita harus ulangan susulan ya, apa ya Ulangan ibaratnya? susulan? Ulangan susulan. Susulan biasanya kan sudah tahu kisi-kisinya ya tesnya. Enggak. Masuk sama? Enggak, beda. Masuk? Soalnya dibedain. Yuk minta sama dong. Enggak boleh. Tapi dulu emang kebetulan yang pasif-pasif itu kan sudah kebiasa dispen ada lomba-lomba Iya, PBB iya. itu kan. Iya. Jadi ya udah gitu. Soalnya memang kalau dari Paskibra itu biasanya memang orang yang diambil orang yang Intelektual dan fisik seimbang ya. iya. Yo. Jadi mungkin di tes-tes seperti itu ya mudah-mudah aja ya, seperti itu ya. Enggak sih Pak, sulit. Masih sulit Iya. juga, iya. Saya nggak bisa kimia fisika, saya nggak bisa. Oh gitu. Iya. Ya, Ya. sosok lah ya, 50-50, tapi kan yang lain kan akademisnya bagus. Amin insyaallah. Ya. Sekarang masih kuliah di mana? Muhammadiyah Semarang, Universitas Muhammadiyah Semarang. Muhammadiyah Semarang. Iya. Di semester berapa? Ini semester 3. Semester 3. Iya. S1. S2. S2, sudah Iya, S2. sudah. S1-nya di mana? Sama di Muhammadiyah Muhammadiyah Semarang Semarang. juga dengan jurusan yang sama, Kesehatan Masyarakat. Ini ngelanjutin di S2. Di S2. Nanti lanjut S3 enggak? Kerja dulu lah. Kerja dulu. Oh, iya. Kerja dulu lah Bagus ya. lah ya. Nggak sekolah terus. Ya, enggak apa-apa kan. Siapa tahu ada kan yang istilahnya pengen punya detail banyak gitu. Nggak, Sampai profesor. saya mau nyoba dunia kerja ini. Dunia kerja. Nah, Lu sekarang belum kan merasakan gitu belum ya? Jadi koordinator itu kan dunia kerja. musiman ya, tapi Musiman. musiman dong. Ya. Nggak yang setiap hari gitu Iya, kan. kayak musim durian gitulah ya sekali-kali. Boleh. Ya mungkin memang ada beberapa inspirasi ya, istilah seperti ini. Itu sudah coba beberapa kali waktu di Paskibra itu hanya sekali langsung masuk atau Hanya sekali karena gini, kesempatan kita untuk menjadi paskibraka itu hanya 1 kali seumur hidup. oh gitu? Iya. Setelah itu Nggak bisa, kalau Nggak bisa. gagal kita mau nyoba lagi. Ibaratnya kalau tes polisi kan ada batas umurnya berapa gitu Iya, ya iya, Pak. iya. Sekarang nggak boleh. Peraturannya harus kelas 10. Oh, kelas 10? Iya. Kelas 10 itu kelas 1. 1 SMA. SMA. Iya. Kalau nyoba tahun depan nggak boleh? Nggak boleh karena kan kita udah nggak kelas 10. Oh gitu. Kan kita udah kelas 11. Oh iya ya. Iya, jadi kalau gagal itu Ya nggak bisa. sudah. Ya udah, kita nggak Gitu. bisa lagi. Berarti memang orang-orang terpilih ya? Ya, Sudah betul. seperti itu Betul, ya? betul, Ya, betul. alhamdulillahnya Salah satunya salah satu itu dari berapa peserta dulu? dulu kalau yang 400 ya, 300 400 lah. Heeh. Yang diambil berapa orang? 64. 64. Iya. Ya, 20% lah ya. Yang cowok 42, yang cewek 22. Cowok 22, cewek 22. Cowok 42. 42. Heeh. Kalau biasanya kalau sudah jadi koordinator kan tahu nih. Mungkin ada yang istilahnya pengen tertarik jadi paskibra ya. Tips-tips apa sih yang harus disiapkan istilahnya gitu untuk bisa jadi paskibra gitu. Paskibraka. Terutama mungkin jenjangnya ke yang nasional ya, yang targetnya agak lebih tinggi gitu ya. Seperti apa? Kalau yang harus dipersiapkan pertama kali berarti dari postur fisik, Oh gitu. tinggi badan, wajah. Itu paskibraka itu selalu dilihat 2 itu dulu. Wajahnya dan bentuk badannya dulu. Punggungnya bengkok apa enggak, Oh, tangannya gitu? iya bengkok tangan bengkok tuh udah nggak bisa Pak. Berarti kayak masuk polisi gitu ya? Iya Gimana iya gitu? iya.
Jadi kita harus sadar diri dulu. Oh, aku masuk nggak ya? Aku tingginya gitu ya? sesuai nggak ya? Gitu. Maksudnya kalau itu ya, yang pertama itu fisiknya dulu. Terus yang kedua untuk sekarang ini dan tahun-tahun depan itu masih ada tes intelektual seperti yang saya sebutkan tadi, ada Wasbang dan TIU. Jadi kita harus nyiapin pertama kali itu harusnya itu dulu. Dua itulah fisik. Fisik kan nggak bisa dirubah ya Pak. Maksudnya itu udah dari dulu ya. Segitu, gitu ya. Terus habis itu kan ada intelektual tuh kita harus benar-benar belajar. Maksudnya nggak, itu ternyata nggak bisa disepelekan ya ternyata. Ya memang harus wajib gitu ya, istilahnya seperti itu. Habis itu mental. Itu kalau mentalnya nggak kuat nangis beneran itu. Ya. Mesti capeknya tuh ada. Capeknya tuh beneran capek kayak setiap hari dimarahin, capek setiap gitu? hari. Iya. Soalnya dari tentara. Latihan kan capek ya Pak. Kita kena matahari, panas, dijemur, gitu ya. panas. Walaupun hujan juga latihan ya. Alhamdulillah kita nggak pernah kena latihan hujan. Nggak pernah. Ya pas juniornya kena hujan dah. Nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah ya. Iya. Ya Allah. Sepertinya kok nggak pernah ya. Itu terus mental sih, lebih ke kita harus menjaga mental dan fisik itu biar aman sih kalau sekarang itu. Kalau di Gen Z sekarang kan lagi musimnya kena mental. Nah, itu jangan sampai tertekan. Berarti tugasnya koordinator bukan? Loh, saya justru tugasnya menekan. Oh iya, malah harus ditekan ya. Iya. Kalau udah kuat mental pulang. Ya udah, gitu. Kita ganti aja. Kita gitu? siap bisa? kok. Bisa dong. Misalkan nih ada 22 orang kan, dia yang kena mental 2 orang. Terus diganti sama siapa? Cadangannya udah siap. Oh gitu? Iya. Oh. Saya pernah ganti tahun 2022. Oh gitu? Ternyata dia alergi debu. Ada. Jadi anak itu setelah. Tapi dia sudah terpilih? Sudah latihan, sudah pemusatan. Jadi kan pemusatannya kita 1 bulan full nih Pak. Terus 2 tempat. Jadi pertama di GOR di Balai Jagongnya. Setelah sudah merasa pantas dibawa ke alun-alun, kita pindah ke alun-alun. Kalau di Balai Jagong kan nggak ada debunya nih Pak, bersih ya kan. Kalau di alun-alun kan kita gerak sedikit aja itu udah debu. Jadi dia ternyata di situ alergi, dan alerginya tuh umat parah sampai bolak-balik rumah sakit. Akhirnya mau nggak mau ya dia harus mundur. Itu sudah 2 minggu latihan, berarti hamin 2 minggu 17-an. Ya walaupun sedih tapi memang mau gimana iya lagi. Justru yang berat itu di kita Pak. Gitu. Karena belajar formasi. Nah itu sekali lagi paskibraka itu tidak hanya fisik, tapi kita otak juga dipakai. Karena kita latihan formasi juga. Itu formasi kan kita hafalan. Oh gitu ya. Iya, salah sedikit dihukum. Bukan gitu? Kita aja yang dihukum, Semua. Semuanya. Nah itu. Ya itu korsa ya. Iya itu yang Iya. susah. Ya Jadi memang mau gimana lagi ya. Iya, Soalnya ada juga insiden seperti itu. Ada. Tapi itu nanti untuk yang berikut tahunnya itu direview lagi enggak, misalkan direview. Maksudnya ini kan dulu ada yang kena alergi jadi enggak bisa ikut nih. Terus dites seperti itu lagi enggak? Justru kita kesehatannya sekarang sangat amat ketat. Oh gitu. Iya. Kita setahun ini alergi apa, sakit apa, punya riwayat apa gitu. Pun kalau bohong nanti ketahuan. Oh gitu. Iya. Dulu tuh anaknya itu nggak nyebutin Pak kalau dia ada alergi. Oh gitu. Mungkin nggak expect ya bakal segitunya gitu. Mungkin kan dipikirnya enggak ada lah, mungkin debu-debu seperti itu ya. Nah, paling cuman biasa aja nah, gitu ya. Iya, ternyata di alun-alun itu sangat banyak kan debunya. Dia nggak kuat. Ya, mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi nasihat-nasihat untuk adik-adik yang nanti mau jadi paskibra, fisik dan mental harus dijaga. Betul. Yang kedua memang intelektual, kacamata. Oh iya. Oh kacamata ya. Oh benar. Iya. Nggak boleh. Kacamata nggak boleh. Minus nggak boleh. Minus. Gigi lubang sekarang nggak boleh. Oh masa? Alasannya apa itu? Itu aturan pusat. Aturan pusat? Itu sudah aturan pusat. Oh gitu ya. Iya. Gigi lubang. Kalau ditambal gitu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Dicek satu-satu gitu. Iya. Berarti ada tim kesehatannya yang ada. Kita manggil dokter dari dinas kesehatan, sudah kerja sama. Sudah langsung kelihatan gitu. Iya, ada maksimalnya lah Pak. Maksimal tembelan berapa, maksimal gigi lubang itu berapa. Oh, gitu. Kalau minus memang sama sekali tidak ada toleransi. Tidak boleh sama, walaupun dia pakai softline tidak boleh juga. Justru kalau pakai softline kasihan anaknya Pak di lapangan. Karena debu ya. Iya. Kasihan juga ya. Padahal ya memang panas-panas debu gitu. Iya, nggak boleh. Jadi harus prima, semuanya tuh harus sehat fit. walafiat. Kalau fit on proper test. Betul sekali. Betul. Itu ya. Oke Mbak Nadia, terima kasih sudah mau datang
dan berbagi pengalaman inspiratif Sama-sama. tentang Paskibra ya. Ya dari satu sisi kita bisa ambil sedikit kesimpulan yang penting selain fisik, mental juga kita harus berjuang gitu kan istilahnya, dan waktu kita latihan juga jangan pernah menyerah. Betul. Itu inspirasi hari ini. Terima kasih sudah berbagi inspirasi di ranah inspirasi, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di ranah inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.